Ya, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya sudah berada di Marga Dadi, Indramayu, di depan tempat tinggalnya Mas Daniel Takin Safiuddin. Ini calon bupati nomor 3. Parantos. Sudah mas. Kopinya mana? Hadir. Teguh, kopi selalu ada. Perintah. Saya perintah. Siap. Islami itu tepang ya. Yang Itu mereka ada semuanya berat. unpredictable. Nanti yang lain iri kalau dibilang nggak berat. Lebih baik jadi kuda hitam gitu. Dan semuanya berat aja. Iya. Biar termotivasi. Kalau saya bilang semuanya berat, tiga-tiganya kan larinya kencang semua. Kalau larinya kencang kan yang ngitungin saya juga. Suaranya pecah. Iya benar. Kang Mek udah ya. Enggak lah masalahnya. Kalau sejauh ini dari sudah berjalan kampanye, hampir semua daerah sudah ini, Pak. Kita ini sekarang lagi roadshow tiap kecamatan. Jadi satu kecamatan satu hari kita Satu kecamatan. fokus di situ Iya, kecamatan. Kayak sekarang di Kecamatan Candigi sampai sore sebelum maghrib itu ya fokus di situ. Sampai batas waktu kampanye terakhir. Oh iya. Fokus di situ. Dari bawah apa sih, Mas, yang paling banyak disampaikan oleh warga? Saya pikir permasalahannya hampir sama lah dengan kabupaten kota yang lain. Ya, yang memang kalau masyarakat itu kan ketika bicara sembako mahal, terus pupuk susah, Iya, pupuk iya. mahal. Sementara ini kan ada kebijakan pemerintah pusat yang masalah kartu tani. Itu Iya. kan memang masih sampai saat ini masih penyesuaian mekanismenya saya pikir. Jadi sampainya pupuk ke masyarakat ini memang masih belum ada kejelasan kuotanya gimana. Terus kemudian masalah lapangan pekerjaan. Oh iya, betul. Apalagi di masa sekarang agak lagi memang berat ya, Mas ya. Iya, kondisi pandemi ini kan emang Iya. semua juga teriak. Tapi kalau ngelihat tadi kita selintas ngeliat kayaknya bahagia aja ya. Di tengah pandemi itu mereka masih oke gitu. Gimana sih, Mas, di lapangan itu kayak melihat kondisi pandemi? Iya, kalau masyarakat di pedalaman ya memang informasi tentang permasalahan pandemi ini kan mereka sedikit mengabaikan. Karena satu sisi mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan Hidup mereka lah ya. gitu kan. Satu sisi lain ya ada pandemi ini ya memang akhirnya mau tidak mau ya mereka juga harus tetap berupaya Iya. eksis di di kehidupan sehari-hari. Iya. Hanya memang kalau dalam setiap kali kampanye selalu disampaikan, Mas ya. Oh iyalah. Selalu menjadi protokolnya. Soalnya kayak gini, saya ini diuntungkan dengan kondisi sosialisasi 3M. Saya nomor urut 3, jadi sekalian aja jangan lupa 3. Pokoknya ingat Bener. 3 aja gitu. Bener. Brainwash ya. Pandemi. Kita hari Minggu debat. Nah itu ya, itu cuma satu putaran ya? Nggak tahu. Kata di KPU-nya cuma satu ya? Padahal bisa sampai 3 kali kan? Iya. Kesempatan untuk menyampaikan. Dulu sih ada yang ngadain Indramayu Institute. Cuman udahlah bukan KPU yang ngadain, saya juga males yang ininya datang kan. Iya. Terus ininya penyelenggaranya oposisi semua kan. Nah, ini udah nggak beres. Di KPU kan biar Tuh bangga yang ini lah. Siap. ini direkam. Direkam. Saya boleh ngerokok nggak? Boleh, tinggal diedit aja. Kuat, Mas, ngerokok, Mas? Berapa hari, Mas, habis rokok, Mas? Dalam kondisi sekarang? Paling 4 tahun. Bungkus 4 bungkus. sehari. Oh, Marlboro-nya mentol nih. Tapi udah cepet kalau ini. Cepet habis. Sekali ngebakar setengahnya hilang. Bertambah dibanding sebelumnya dengan... Iyalah, pasti tambahnya. Paling 3 bungkus. Iya. Sampai 4, 3. Oh,
Jam tidur berkurang berarti rokok nambah berarti ya. Otomatis itu. Otomatis. ngobrol ngerokok dari Iya. Selesai. Itu sampai kegiatan paling malam itu berarti sampai jam berapa, Mas? semalam saya sampai rumah jam 1. Istirahatnya beberapa jam. Peluang masalah ya. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi lah selesai lah insya Allah. Speednya sudah 3 minggu upgrade untuk ya. 5 tahun kan. Nah itu. Kalau nyerah sekarang kan saya Waktu minggu lalu kan ya Kang Tatang ketemu Mas Dani dah. Ada yang dari Kadin, rombongan Kadin. akan Tatang Suherman. enggak tahu. Oh, enggak. Ketemu berarti sama Pak Taufik mungkin. Sama Kang Mas Dani kan. Angkatan ketua Pemret Yang dari Kadin, rombongan Kadin katanya. Ketemu juga sama Mas Daniel juga. Dia itu pemret kita tapi ada di Kadin gitu. Pemret Tribun Jabar. acara di mana ya? Lupa apa ke rumah atau Oh, acara ini kali ya PP ya. Pemuda Pancasila bukan? bukan. Minggu kemarin saya ada acara PP di Bandung. Oh. Ada rapor. Iya. Ponakannya Revasya ya Kang? Oh, itu satu SMA sama anak saya. Sama 5. Sama 3. Sama 3 ya. Iya. Iya anaknya kakak. Iya. Peluang besar kan? Masih ikhtiar. Bisa ikhtiar. Insya Allah harus bisa. Lawan terberat. Semuanya berat. Unpredictable. Semuanya berat. Nanti yang lain iri kalau dibilang nggak berat. Lebih baik jadi kuda hitam gitu. Dan semuanya berat aja. Iya. Biar termotivasi. Kalau saya bilang semuanya berat, tiga-tiganya kan larinya kencang semua. Kalau larinya kencang kan yang ngitungin saya juga. Suaranya pecah. Iya benar. Kang Mek pilih Enggak lah bangsanya. Kalau sejauh ini dari sudah berjalan kampanye hampir semua daerah sudah ini, Mas. Kita ini sekarang lagi roadshow tiap kecamatan. Jadi satu kecamatan satu hari kita Satu kecamatan. fokus di situ Iya, kecamatan. Kayak sekarang di Kecamatan Candigi sampai sore sebelum maghrib itu ya fokus di situ. Sampai batas suatu kampanye terakhir. Oh iya. Fokus di situ. Dari bawah apa sih, Mas, yang paling banyak disampaikan oleh warga? Saya pikir permasalahannya hampir sama lah dengan kabupaten kota yang lain kan. Ya, yang memang kalau masyarakat itu kan ketika bicara sembako mahal, terus pupuk susah, Iya, pupuk iya. mahal. Sementara ini kan ada kebijakan pemerintah pusat yang masalah kartu tani. Gitu Iya. kan. Memang masih sampai saat ini masih penyesuaian mekanismenya saya pikir. Jadi sampainya pupuk ke masyarakat ini memang masih belum ada kejelasan kuotanya gimana. Terus kemudian masalah lapangan pekerjaan. Oh iya betul. Apalagi di masa sekarang agak lagi memang berat ya, Mas ya. Iya, kondisi pandemi ini kan memang Iya. semua juga teriak. Tapi kalau ngelihat tadi kita selewat sih ya, selintas ngeliat kayaknya bahagia-bahagia aja ya. Di tengah pandemi itu mereka masih oke gitu. Gimana sih, Mas, di lapangan itu kayak melihat kondisi pandemi? Iya, kalau masyarakat di pedalaman ya memang informasi tentang permasalahan pandemi ini kan mereka sedikit mengabaikan. Karena satu sisi mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan Hidup lah mereka ya. gitu kan. Satu sisi lain ya ada pandemi ini ya memang akhirnya mau tidak mau ya mereka juga harus tetap berupaya Iya. eksis di di kehidupan sehari-hari. Iya. Hanya memang kalau dalam setiap kali kampanye selalu disampaikan, Mas ya. Oh iyalah. Selalu menjadi protokolnya. Soalnya kayak gini, saya ini diuntungkan dengan kondisi sosialisasi 3M. Saya nomor urut 3, jadi sekalian jangan lupa 3. Pokoknya ingetnya 3 aja gitu. Bener. brainwash ya. Pandemi ini ingetnya nggak 3, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Iya. Udah gitu. Pas. Pilkada urusannya nomor 3, jadi ya sekalian kampanye, sekalian sosialisasi Iya. masalah corona. Ini 3M itu Keuntungan alam. Iya, saya ini Alan udah ngerestuin kayaknya. jadi 3M itu 1 milih Kang Daniel, 2 milih Kang Daniel, 3 milih Kang Daniel. Mantap. 3 kali itu. Iya. Nah, kalau misalkan kan dari visi dan misi Mas Daniel yang tentang
mewujudkan masyarakat Indramayu yang unggul, ya, bisa berdaya saing. Tapi kan ada di bawah ada persoalan terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, dan itu cukup jomplang juga kita tahu gitu kan, masa sekolahnya itu kan juga masih rendah kan ya kalau misalnya. Ya, jadi memang ini kan kita ini kan dari tiap tahun pasti ya. Nyonya. Siap. Jadi lagi wawancara ya. Gimana ya? Tiap tahun memang selalu ada peningkatan. Ini kan indikator IPM kan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Faktornya 3 itu aja lah. Nah, memang kenapa kita saat ini masih peringkat keempat ini, karena memang start awalnya kan memang kita jauh. Pada saat dulu sebelum reformasi kan start awal kita jauh. Iya. Tapi lonjakan IPM kita, kenaikan angka digit IPM kita itu ketiga. Kenaikannya tertinggi ketiga di Jawa Barat. Saingannya kalahnya cuma hanya dengan Kota Bandung, Kota Bekasi. Kota Bandung, Kota Bekasi wilayah perkotaan yang memang gampang secara ini karena semua sistem pemerintahannya kan di bawah pemerintahan. Kalau wali kota kan ya kota lah gitu kan, nggak ada kepala desa yang punya otoritas sendiri gitu kan. Kalau wilayah perkotaan ya wilayah lurah yang notabene adalah PNS yang memang komandonya langsung ada di kepala daerah. Kita itu jadi kabupaten yang tertinggi lonjakannya itu adalah Indramayu. Kenaikan angka IPM kita, yang termasuk indikatornya adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan daya beli seperti itu. Artinya dengan jadi kondisi kalau ibaratnya kita ini lagi lari maraton, yang lain udah start duluan. Yang lain udah start duluan nih, kabupaten kota, kita masih lari di tempat. Nah, sekarang sudah 20 tahun terakhir kita sudah mulai sejajar. Nah, kalau misalkan program ini berubah, ganti lagi kepemimpinan, takutnya kan ini tidak bisa mengejar lagi. Nah, dengan program yang ada ya, minimalnya target kita 5 tahun ke depan, setelah posisi kita sudah mendekati angka IPM yang bisa mengejar kabupaten yang lain. Karena kenaikan kita paling tinggi lah. Itu ada datanya, bukan kata itu. Kalau IPM kan ukurannya jelas, angkanya jelas, nggak bisa dibuat-buat. Rekayasa. Nah, bukan rekayasa. Nah, terkait dengan penyediaan lapangan kerja, kan kalau kita tahu ya Indramayu ini sangat banyak sekali mengekspor gitu kan, lebih banyak keluar gitu kan. Bagaimana kemudian bisa memunculkan Gini kan, kita ini dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa itu sebagai wilayah agraris. Ya. Ketika bicara wilayah agraris, berarti mayoritas penduduk kita adalah petani. Harus diakui, mau suka atau tidak. Ketika bicara wilayah agraris, pasti masalah kemiskinan dan pengangguran ini tinggi. Pasti tinggi. Kenapa? Anak muda sekarang sudah mulai enggan turun ke sawah. Sementara proteksi dari pemerintah pusat juga. Kita kan di pusat selalu digenjot swasembada pangan dan daerah swasembada pangan. Tapi proteksi harga padi, sawah, pupuk juga ini kan menjadi kendala juga di pemerintah daerah kita gitu kan, yang padahal kita sudah mempersiapkan ada